Jadi taubatan nasuha. Tadi saya katakan taubat itu ada rukun-rukunnya. Taubat yang nasuha tadi lah Nasuha ya. tadi ya. Nah, itu di antara satu, yang pertama itu kita harus menyesali perbuatan Apa yang dosa pernah kita buat ya? kita lakukan. Jadi kita akui. Itu yang pertama Yang ya. pertama. Yang pertama ya. Terus. Ya, jadi ada at-taubatu an-nadamah. Jadi taubat ya itu adalah merasa ada penyesalan di dalam hati, kenapa dulu saya seperti ini. Berarti harus benar-benar menyesali. Berarti bisa diartikan harus tinggalkan apa yang pernah dilakukan. Seperti itu. Iya. Jadi pengembangan dari taubat itu adalah menyesali perbuatan atau kemaksiatan yang dijalankan adalah tadi konsekuensinya ketika sudah menyesal secara otomatis tidak dilakukan lagi. Itu nanti masuk rukun berikutnya. Setelah nadamah, setelah menyesal, ya. Berarti harus meninggalkan dosa atau kemaksiatan yang telah dijalankan. Nah, itu timbul dari rasa penyesalan. Kalau orang sudah menyesal, otomatis kan dia meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Betul. Kalau masih melakukan, berarti penyesalannya palsu. Belum menyesal. Ya. Belum menyesal sepenuhnya. Belum, ya. Belum menyesal sepenuhnya. Dia mengatakan, aku sudah ketun. Menyesal. Tapi dia tetap di tempat. Itu berarti belum itu. Belum, ya. Betul. Belum, ya. Jadi bisa diartikan, saya sudah mandi, tapi masih berlumpur. Seperti itu ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Terus lanjut. Berikutnya, rukun berikutnya itu ada bahkan berniat di dalam hati. Nah, punya azam misalnya. Azam itu niat di dalam hati, keinginan kuat untuk tidak mengulangi kemaksiatan atau dosa yang dijalankan, yang pernah dijalankan. Jadi pertama penyesalan. Kedua adalah meninggalkan dosa yang telah dijalankan itu. Kemudian ada niat tidak mengulangi. Sungguh-sungguh. Ada niat di dalam hati. Ya. Itu rukun taubatan nasuha. Ditambah lagi ketika nanti kok di taubat ini ada hubungan dengan hak adami. Istilah hak adami itu ada hubungan dengan orang lain. Berkaitan dengan harta atau mungkin dengan kehormatan yang pernah direnggut. Ya, direnggut. Itu ada yang namanya nanti karena hak adami, ya kita kembalikan. Sama mampu untuk mulai dikembalikan. Seperti itu. Iya. Karena ada hubungannya dengan hakul adami, dengan orang lain. Misalkan, bukan hanya misalkan, Gus. Ini yang sudah terjadi sama saya. Ini saya contohkan sama si A aja ya. Saya sudah pernah nipu si A. Misalkan nominal uang itu sebesar 1 juta. Lalu si A itu sudah wafat. Bagaimana cara saya mengembalikan agar saya itu melengkapi taubatan nasuha tersebut, Ustaz? Ya, ini kan karena tadi ya ada hubungannya dengan hakul adami tadi. Betul. Itu Ustaz. Ya, dengan cara ya kan setelah meninggal ada ahli waris. Oh, begitu ya. Ya dikasihkan ahli warisnya. Terus menyampaikan, bagaimana cara menyampaikan? Kalau misalkan aku malu nanti kalau saya terus terang misalkan. Ya kita nanti dilihat sama waktu di situ ketika kita jujur akan menyebabkan masalah yang lebih besar. Ya, betul. Ya kita mungkin bisa dengan cara disampaikan yang baik-baik lah. Mungkin dulu saya punya tanggungan gitu aja ya. Punya hutang sama almarhum, nggak sempat mengembalikan seperti itu. Jadi masih ada pemakluman ya. Soalnya gini, nanti kalau kita berani terlalu jujur dan resikonya besar ya, menimbulkan masalah baru dan lebih besar sama ya dengan cara tadi saya hanya punya tanggungan ya, saya punya urusan masalah berkaitan dengan ini dan sekarang saya kembalikan gitu aja. Asalkan di dalam hati benar-benar ada niat untuk mengembalikan itu tadi untuk melengkapi taubatan nasuha tadi. Saya bayangkan seperti ini Ustaz. Ya. Taubatan ketika Ustadz tadi, karena saya belum pernah mendengar yang namanya taubatan nasuha. Ketika saya mendengar, saya rasa itu taubatan nasuha itu harus ritual, harus dikubur hidup-hidup. Itu bayangan saya. Jadi enggak.
bikin saya tegang. Makanya tadi wajah saya kan kemerah-merahan seperti apa gitu ya. Ya maklum, namanya orang itu baru perkenalan pertama kali ya, seperti itu. Jadi alhamdulillah Ustadz sudah menerangkan tentang taubatan nasuha, tapi saya rasa itu belum cukup. Apakah taubatan nasuha itu setelah saya meninggalkan maksiat, mengembalikan hanya orang lain, menyesali perbuatan, dan ini misalkan saya terlanjur berzina, apakah Allah masih mau mengampuni dosa saya yang sebagai penzina? Tetap mau. Tetap ya. Maka tobat itu Allah tetap membuka pintu tobatnya. Akan sampai waktu tobat ditutup kan ketika matahari muncul dari barat. Itu adalah tanda-tanda terbesar akan datangnya hari kiamat. Oh, jadi selagi matahari terbit dari timur, ya, pintu tobat tetap terbuka. Tetap bagi terbuka. Siapapun. Apapun dosamu. Apapun dosamu. Selagi kita berarti kalau masih, artinya mungkin seperti ini ya Ustadz ya. Selagi matahari terbit dari timur, berarti tidak ada bedanya. Selagi kamu bisa bernapas, masih hidup, kamu masih punya waktu untuk bertaubat ya. Gambarannya mungkin seperti itu ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Seperti itu memang. Misalkan Ustadz, ini perempuan si A, istrinya si B. Nah, saya pernah berhubungan. Bagaimana cara mengembalikan yang tadinya itu pintu terrapat menjadi terbuka seperti itu, Ustaz? Jangan tegang, Ustaz. Itu namanya mantan, namanya saya bukan mantan pendosa, tapi pendosa. Jadi saya akui aja gitu. Itu tadi yang berhubungan dengan mungkin kehormatan tadi ya. Kehormatan, betul sekali, kehormatan ya. Itu hubungannya kan dengan kehormatan, bukan harta benda. Ya. Sehingga ya ketika seperti itu, kita kalau kita sama si wanita sudah menikah, kita kok jujur sama suaminya kan, itu malah bahaya kan. Malah bahaya. Nah itulah Ustadz yang ingin saya ungkapkan kan seperti itu. Kalau hubungannya dengan seperti itu, dan kalau kita terangkan nanti kok, itu kan nggak ada hubungan harta kan? Ya, betul. Itu ya, dan nggak bisa dikembalikan kan, yang seperti itu kan nggak bisa dikembalikan. Sama operasi kan ya. Cukup kita taubat kepada Allah dengan seluruh hati, terus kita memintakan maaf yang sebanyak-banyak kepada si korban tadi. Ya, yang tadi kita istilah cara yang pernah kita lecehkan, yang kehormatannya kita perbanyak mintakan ampunan kepada seorang ini. Ya. Jadi masih ada jalan keluarnya ya. Iya, masih ada jalan keluarnya. Jadi perbanyak, terus doakan orang itu semua dosanya diampuni oleh Allah, perbanyak. Jadi ya Allah, saya dulu pernah katakanlah sama kok menghancurkan kehormatannya ini, ya kehormatan kan bisa menjelekkan nama baiknya. Ya, betul. Apalagi gibah itu ngerasani apa bahasanya? Rasan minanas. Ngerasa-rasan itu bahasanya apa ya? Bahasa Indonesia kalau iya, bisik-bisik tetangga itu. Cara bahasa Arab kan gibah, membicarakan kejelekan orang lain di belakang orang lain. Ya, betul. Nah, seperti itu kan mau kita sampaikan. Nggak mungkin lah nanti dia akan marah, ya udah kita mintakan tadi dengan cara mintakan ampunan kepada Allah. Sama ketika dalam kita berdoa, kita sertakan. Kalau tahu namanya sebutkan. Ya Allah, dulu saya pernah menggibah atau ngerasani ini seperti ini, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya ya Allah, gitu. Jadi ampunan, mintakan ampunan orang tersebut. Itu termasuk caranya kalau tidak berupa harta materi. Berupa itu apa ya? Kehormatan. Jadi saya harus betul-betul memohon kepada Allah untuk memohonkan ampunan pada orang yang telah sampai gibah itu dolimi tadi atau kehormatannya tadi. Jadi yang jelas Allah itu pasti akan menerima tobat hambanya yang bersungguh-sungguh bertobat. Nggak usah berkecil hati gitu. Jadi Allah itu sudah sering berfirman dalam Al-Quran itu, janganlah engkau berputus asa dari rahmatnya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan malam ini, karena saya akui bahwa selama saya menjadi manusia, jadi saya tuh selalu mengabaikan apa nasihat dari orang tua, sehingga saya ditinggal oleh kedua orang tua. Jadi saya itu hidupnya itu bagaikan di atas perahu yang sedang berlayar tanpa arah, terombang-ambing. Nah, di kesempatan malam ini, karena saya itu ingin kembali, di mana dalam Islam itu taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya tidak tahu caranya. Maka dari itu, malam ini saya mengundang Ustadz Junaidi untuk memperjelaskan bagaimana menjadi seorang pendosa yang ingin kembali kepada Allah. Apakah tobat saya yang sudah melebihi batas menurut saya pribadi, apakah itu masih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, nantinya akan dijelaskan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Junaidi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki kulo badhe tanglet Gus ya. Jadi bahasanya bahasa Jawa pakai bahasa Indonesia gitu ya Gus. Campuran aja nggak apa-apa. Campuran ya. Campuran ya. Oke. Saya itu akui, sholat saya tidak pernah. Melakukan hal baik yang ada di dalam Islam, walaupun saya itu terlahir dari orang Islam, tapi saya nggak pernah melakukan. Saya selalu membangkang, saya nggak percaya adanya neraka dan surga, sehingga saya itu semakin jauh dari Allah. Karena menurut saya, orang itu tidak ada orang yang berdosa. Setelah orang mati, ya mati saya itu. Tapi akhir-akhir ini, saya itu merasa dikejar-kejar dosa. Nah, disitulah saya percaya kalau dosa itu ada. Nah, apakah dosa saya yang menurut saya pribadi, seandainya digambarkan dalam dunia ini sudah penuh dosa saya, apakah dosa saya itu masih diterima oleh Allah? Seperti itu Ustadz. Tolong diperjelaskan Ustadz, seperti itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya sebelumnya ya. Ini berarti ini berkaitan dengan taubat. Gitu betul, ya? Saya ingin taubat. Ya, betul. Kalau di bahasa atau di dalam kitab-kitab klasik lah, kitab klasik itu lebih mengarah kepada kitab kuning biasanya. Betul, ya. betul. Taubat itu menurut bahasa itu artinya itu kembali. Kembali. Ya, arruju berarti kembali. Kembali. Nah, maksudnya apa ya? Yang namanya kembali berarti pernah meninggalkan. Nah, seperti saya ini, Gus. Iya. Lebih tepatnya mungkin seperti itu. Betul, ya. Bukan hanya pernah, tapi meninggalkan. Meninggalkan. Ya, betul. Nah, maksud itu apakah bisa saya itu kembali diterima oleh Allah seperti itu? Iya, ya. Jadi kalau melihat dari bahasa kembali tadi, ya sangat bisa. Sangat bisa. Ya. Sangat bisa. Bahkan Allah di dalam Al-Quran, dalam firman-Nya dalam Al-Quran pernah mengatakan, ya beliau berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Nah, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, semuanya kepada ayyuhal mu'minun, wahai orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kamu nanti menjadi orang yang beruntung. Amin. Ya, menjadi orang yang bejo, bahasanya beruntung, selamat. Ini dalam konteks ini, kalau bahasan mukhotob atau yang yang diseru oleh Allah itu semua orang mukmin. Ya, semua orang mukmin. Bertobatlah kalian semua. Karena diakui nggak diakui, kita sebagai manusia itu kan ya kadang ya taat, kadang juga dosa seperti itu. Kadang kita mukmin, kita percaya, tapi kadang juga melakukan kemaksiatan, ya, betul, melakukan kesalahan, melakukan dosa. Nah itu diseru oleh Allah. Ya diseru Allah gimana? Wa tubu ilallahi jami'an. Kalian semua bertobatlah kepada Allah. Melihat dari sini. Jadi tobatnya siapapun, katakanlah kita ya, itu kalau kok mau seumpama setelah melakukan dosa, kemaksiatan, kok mau bertobat, sebesar apapun dosanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya? Iya, seperti itu. Seperti seandainya saya menceritakan kisah saya itu, pasti Allah masih menerima ya? Sangat menerima. Sangat menerima ya? Bahkan dalam satu cerita itu ada. Kita tahu kan iblis itu bagaimana? Ya, iblis kan kita tahu bangkange utawa gamane apa ya? Durhakanya kepada Allah. Kepada Allah. Ya,
langsung diperintahkan kepada Allah, disuruh sujud pada waktu itu kepada Nabi Adam. Dia nggak mau. Sehingga akhirnya dilaknat oleh Allah, bahkan sudah dinas lah. Nanti akan dimasukkan neraka gitu kan cerita iblis kan gitu ya, sudah dinas gitu. Nah, tapi dalam cerita saya pernah baca itu dalam cerita itu Nabi Musa itu pernah bertemu dengan iblis. Jadi biasa Nabi bertemu iblis, setan itu biasa. Sudah biasa. Beda dengan kita ya. Wedi. Kalau kita kadang-kadang kita yang menjadi setan. Seperti itu ya Gus. Iya. Alhamdulillah. Saya lanjutkan dalam cerita itu. Ya, iblis ini bilang kepada Nabi Musa. Ya Nabi Musa, engkau kan kalimullah. Jadi julukan Nabi Musa itu kalimullah. Nabi yang bisa bermukalamah atau berbicara dengan Allah. Nah, sehingga si iblis ini mengatakan, wahai Nabi Musa kalimullah, ketika nanti engkau bermunajat menghadap pada Allah, ya cara bahasa Jawa matur kepada Allah, sampaikan, saya ingin bertanya, apakah tobatku ini masih bisa diterima? Nah, seperti itu. Ini makin apa ya? Seakan-akan saya itu begini Gus, malam ini setelah saya mengundang Ustadz Junaidi, hanya berapa patah kata dari tadi itu sudah mulai merangsang, mulai ada niat saya untuk lebih mendalami lagi bagaimana cara saya itu segera bertobat. Nah, alhamdulillah, monggo dilanjut. Dilanjut ya. Jadi ketika itu, nah tadi si iblis mengatakan seperti itu ya. Wahai Nabi Musa, ketika nanti engkau bermunajat pada Allah, coba tanyakan, apakah seumpama aku tobat ini masih diterima? Padahal iblis. Nah, ternyata betul ketika Nabi Musa ini bermunajat kepada Allah, menyampaikan apa yang tadi disampaikan oleh iblis tadi. Ya, sehingga Nabi Musa bertanya, ya tadi saya mau kok bahasa ringannya ya. Iya betul. Jadi saya bertemu iblis, ya Allah saya bertemu iblis, iblisnya bertanya kepada saya, seumpama si iblis ini bertobat, apakah engkau masih menerima? Nah, seperti itu. Kemudian oleh Allah tetap jawab, ya tetap ketika iblis ini nanti mau bertobat, ya tetap saya terima dengan syarat dulu dia dosanya itu nggak mau bersujud kepada Nabi Adam. Nah, sehingga kalau dia memang benar-benar mau bertobat, membuktikan tobatnya, suruh dia sujud sekarang di makamnya Nabi Adam. Masih ada kesempatan untuk bertobat. Iya. Mas iblis sudah dinas ke neraka. Allah masih mau menerima tobatnya. Walaupun Adam itu sudah meninggal. Iya. Nabi Adam sudah meninggal. Allahu Akbar. Baru kali ini Ustadz, saya mendengar. Saya kira kan begini, kadang kan ya namanya orang-orang lah. Saya ini sudah banyak melakukan hal dosa, saya mendolimi orang. Namanya mendolimi kan macam-macam ya. Bukan hanya memfitnah, bukan hanya menipu, bukan hanya membunuh, kan seperti itu. Seandainya saya ungkapkan tentang kejahatan saya, tentang dosa saya. Kan saya sudah bilang dari awal, dunia itu sangat penuh dengan dosa saya. Tapi ternyata masih ada ya yang lebih besar daripada dosa saya, yaitu iblis. Tapi Allah masih membuka pintu tobat. Berarti besar ampunan Allah. Berarti perlu saya sampaikan kalau begitu Ustaz. Kepada saudara-saudari termasuk yang sudah menyaksikan tentang pertanyaan saya kepada Ustaz dari tadi, agar tidak mudah putus asa, harus tanamkan niat dari hati untuk kembali kepada Allah. Oh, berarti kalau begitu gini ya Ustadz ya. Misalkan saya ini kotor, sekarang ini saya kotor. Karena saya tidak pernah, apalagi sholat ya, berwudu aja saya nggak pernah. Saya akui aja. Saya katakanlah orang yang paling munafik di dunia, nggak ada, kecuali saya gitu. Seandainya saya hijrah itu untuk bertaubat kepada Allah, apakah saya itu harus berhenti dulu bermaksiat, baru saya itu melakukan taubat, atau seperti apa Ustadz? Jadi tadi ya, saya kembali lagi, ketika orang itu yang berdosa itu bersungguh-sungguh bertobat, pasti Allah akan menerimanya. Menerimanya. Ya. Sekarang kalau kita berbicara taubat, memang ada rukun-rukun atau ada ada yang harus dijalani ketika kita bertobat.
Ya. Taubatan nasuha istilahnya. Tobat yang murni. Ada yang namanya taubat nasuha. Taubatan nasuha, tobat yang sungguh-sungguh. Itu berat nggak Ustaz? Taubatan nasuha itu? Ya tergantung niat kita. Tergantung. Ya enggak juga sebenarnya, tergantung niat. Kalau kita sudah niat tobat, otomatis lebih mudah lah, ringan. Contoh gitu, misalkan ini ya, Ustaz, biar kita itu tidak tegang ya. Ya. Apakah saya itu ketika taubatan nasuha itu haruskah saya membayar mahar atau saya harus menghatapkan Al-Quran atau gimana? Seperti apa yang namanya taubat nasuha? Taubatan nasuha ya. Itu ya. Jadi taubatan nasuha, tadi saya katakan taubat itu ada rukun-rukunnya. Taubat yang nasuha tadi lah. Nasuha tadi ya. Itu di antara satu, yang pertama itu kita harus menyesali perbuatan apa yang dosa pernah kita buat ya. Kita lakukan. Jadi kita akui. Itu yang pertama. Yang pertama ya. Terus. Ya, jadi ada at-taubatu nadamah. Jadi taubat ya itu adalah merasa ada penyesalan di dalam hati. Kenapa dulu saya seperti ini? Berarti harus benar-benar menyesali. Berarti bisa diartikan harus tinggalkan apa yang pernah dilakukan. Seperti itu. Iya. Jadi pengembangan dari taubat itu adalah menyesali perbuatan atau kemaksiatan yang dijalankan adalah tadi konsekuensinya ketika sudah menyesal secara otomatis tidak dilakukan lagi. Itu nanti masuk rukun berikutnya. Setelah nadamah, setelah menyesal, berarti harus meninggalkan dosa atau kemaksiatan yang telah dijalankan. Nah, itu timbul dari rasa penyesalan. Kalau orang sudah menyesal, otomatis kan dia meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Betul. Kalau masih melakukan, berarti penyesalannya palsu. Belum menyesal. Ya. Belum menyesal sepenuhnya. Belum menyesal sepenuhnya. Dia mengatakan aku sudah getun. Menyesal. Tapi dia tetap di tempat. Itu berarti belum. Betul. Ya. Jadi bisa diartikan saya sudah mandi tapi masih berlumpur. Seperti itu ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Terus lanjut. Berikutnya rukun berikutnya itu ada berniat di dalam hati. Punya azam misalnya. Azam itu niat di dalam hati, keinginan kuat untuk tidak mengulangi kemaksiatan atau dosa yang dijalankan, yang pernah dijalankan. Jadi pertama penyesalan, kedua adalah meninggalkan dosa yang telah dijalankan itu, kemudian ada niat tidak mengulanginya. Tidak mengulangi, sungguh-sungguh. Ada niat di dalam hati. Ya. Itu rukun taubatan nasuha. Ditambah lagi ketika nanti kok ditobat ini ada hubungan dengan hak adami. Istilah hak adami itu ada hubungan dengan orang lain, berkaitan dengan harta atau mungkin dengan kehormatan yang pernah direnggut. Ya, direnggut. Itu ada yang namanya nanti karena hak adami, ya kita kembalikan. Sama mampu untuk mulai dikembalikan. Seperti itu. Iya. Karena ada hubungannya dengan hakul adami, dengan orang lain. Misalkan, bukan hanya misalkan, Gus. Ini yang sudah terjadi sama saya. Ini, saya contohkan sama si A aja ya. Saya sudah pernah nipu si A. Misalkan nominal uang itu sebesar 1 juta. Lalu si A itu sudah wafat. Bagaimana cara saya mengembalikan agar saya itu melengkapi taubatan nasuha tersebut, Ustaz? Ya, ini kan karena tadi ya ada hubungannya dengan hakul adami tadi. Betul. Itu Ustaz. Ya, dengan cara ya kan setelah meninggal ada ahli waris. Oh, begitu ya. Ya dikasihkan ahli warisnya. Terus menyampaikan, bagaimana cara menyampaikan kalau misalkan aku malu nanti kalau saya terus terang misalkan. Ya kita nanti dilihat sama di situ ketika kita jujur akan menyebabkan masalah yang lebih besar. Ya betul. Ya kita mungkin bisa dengan cara disampaikan yang baik-baik lah. Mungkin dulu saya punya tanggungan gitu aja ya. Punya hutang sama almarhum. Nggak sempat mengembalikan seperti itu. Jadi masih ada pemakluman ya. Soalnya gini nanti kalau kalau kita berani terlalu jujur dan resikonya besar ya, menimbulkan masalah baru dan lebih besar sama Maya. Ya dengan cara tadi, saya hanya punya tanggungan, ya, saya punya
sama kok urusan masalah berkaitan dengan ini dan sekarang saya kembalikan gitu aja. Asalkan di dalam hati benar-benar ada niat untuk mengembalikan itu tadi untuk melengkapi taubatan nasuha tadi. Saya bayangkan seperti ini Ustadz. Ya. Taubatan ketika Ustadz tadi, karena saya belum pernah mendengar yang namanya taubatan nasuha. Ketika saya mendengar, saya rasa itu taubatan nasuha itu harus ritual, harus dikubur hidup-hidup. Itu bayangan saya. Jadi bikin saya tegang. Makanya tadi wajah saya kan kemerah-merahan seperti apa gitu ya. Ya maklum, namanya orang itu baru perkenalan pertama kali ya. Seperti itu. Jadi alhamdulillah Ustadz sudah menerangkan tentang taubatan nasuha. Tapi saya rasa itu belum cukup. Apakah taubatan nasuha itu setelah saya meninggalkan maksiat, mengembalikan hanya orang lain, menyesali perbuatan, dan ini misalkan saya terlanjur berzina, apakah Allah masih mau mengampuni dosa saya yang sebagai penzina? Tetap mau. Tetap ya. Maka tobat itu Allah tetap membuka pintu tobatnya. Akan sampai waktu tobat ditutup kan ketika matahari muncul dari barat. Itu adalah tanda-tanda terbesar akan datangnya hari kiamat. Oh, jadi selagi matahari terbit dari timur, ya, pintu tobat tetap terbuka. Tetap bagi terbuka. Siapapun. Apapun dosamu. Selagi kita berarti kalau masih artinya mungkin seperti ini ya Ustadz ya. Selagi matahari terbit dari timur, berarti tidak ada bedanya selagi kamu bisa bernapas, masih hidup, kamu masih punya waktu untuk bertaubat ya. Gambarannya mungkin seperti itu ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Seperti itu memang. Misalkan Ustadz, ini perempuan si A, istrinya si B. Nah, saya pernah berhubungan. Bagaimana cara mengembalikan yang tadinya itu pintu terrapat menjadi terbuka seperti itu Ustaz? Jangan tegang Ustaz. Itu namanya mantan namanya saya bukan mantan pendosa tapi pendosa Ustaz. Jadi saya akui aja gitu. Itu tadi yang berhubungan dengan mungkin kehormatan tadi ya. Kehormatan, betul sekali, kehormatan ya. Itu hubungannya kan dengan kehormatan bukan harta benda. Ya. Sehingga ya ketika seperti itu kita enggak, kalau kita sama si wanita sudah menikah, kita kok jujur sama suaminya kan, itu malah bahaya kan. Malah bahaya. Nah itulah Ustadz yang ingin saya ungkapkan kan seperti itu. Kalau hubungannya dengan seperti itu dan kalau kita terangkan nanti kok, itu kan nggak ada hubungan harta kan? Ya betul. Itu ya dan nggak bisa dikembalikan kan, yang seperti itu kan nggak bisa dikembalikan. Sama operasi kan ya. Cukup kita taubat kepada Allah dengan seluruh hati, terus kita memintakan maaf yang sebanyak-banyaknya kepada si tadi yang si korban tadi. Ya, yang tadi kita istilah cara yang pernah kita lecehkan, yang kehormatannya kita kita perbanyak mintakan ampunan kepada seorang ini. Ya. Jadi masih ada seperti itu. Masih ada jalan keluarnya ya. Iya, masih ada jalan keluarnya. Jadi perbanyak terus doakan orang itu semua dosanya diampuni oleh Allah, perbanyak. Jadi ya Allah, saya dulu pernah katakanlah sama kok menghancurkan kehormatannya ini ya. Yang kehormatan kan bisa menjelekkan nama baiknya. Ya, betul. Apalagi gibah itu ngerasani apa bahasanya? Rasan minanas. Ngerasa-rasan itu bahasanya apa ya? Bahasa Indonesia kalau iya bisik-bisik tetangga gitu. Cara bahasa Arab kan gibah, membicarakan kejelekan orang lain di belakang orang lain. Ya, betul. Nah, seperti itu kan mau kita sampaikan. Nggak mungkin lah kayak nanti dia akan marah, ya udah kita mintakan tadi dengan cara mintakan ampunan kepada Allah. Sama ketika dalam kita berdoa, kita sertakan. Kalau tahu namanya sebutkan. Ya Allah, dulu saya pernah menggibah atau ngerasani ini seperti ini, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya ya Allah, gitu. Jadi ampunan, mintakan ampunan orang tersebut. Itu termasuk caranya kalau tidak berupa harta materi. Materi. Berupa itu apa ya? Ya kehormatan
Kehormatan. Jadi saya harus betul-betul memohon kepada Allah untuk memohonkan ampunan pada orang tadi. Orang yang telah sampai gibai dolimi tadi atau kehormatannya tadi. Jadi yang jelas Allah itu pasti akan menerima tobat hambanya yang bersungguh-sungguh bertobat. Nggak usah berkecil hati, gitu. Jadi Allah itu sudah sering berfirman dalam Al-Quran itu, janganlah engkau berputus asa dari rahmatnya Allah. Seperti itu. Seperti itu. Rahmat Allah sangat luas. Bahkan ada dawuh yang mengatakan, inna rahmati sabaqat ghadabi. Nah, apa itu? Sesungguhnya kasih sayangku, kasihnya Allah, sabaqat ghadabi itu mendahului kemarahanku. Jadi sebelum Allah marah itu, kasih sayangnya Allah sudah didahulukan dulu. Ada di depan. Ada di depan. Jadi bukan Yamaha yang di depan. Tapi kasih sayang Allah selalu ada di depan. Selalu ada di Berarti depan. mukanya Allah di belakang. Di belakang. Allahu Akbar. Ini kasih sayangnya Allah seperti itu. Jadi pintu tobat ini nggak usah dibuka terus. Dibuka terus oleh Allah. Berarti bisa dikatakan ampunan Allah itu lebih besar daripada dosa umat manusia ya? Iya. Jadi ada itu kan doa yang mengatakan bahwa ampunanmu lebih besar daripada dosa-dosa. Dosa-dosa. Berarti dalam beberapa hari terakhir, ketika saya berbincang-bincang dengan teman, saya kan kemarin malam ke diskotik. Terus terang kemarin malam saya ke diskotik, karena banyak teman yang mengatakan, udahlah, nggak usah disesali dosa apa, gitu. Dosamu itu sudah terlalu besar katanya. Jadi sudah pintu tobatnya sudah ditutup. Bahkan sudah dilas katanya, bahasa teman anak-anak muda kan seperti itu. Makanya dari situ akhirnya saya ketemu dengan teman saya yang masih di pesantren. Nanti kamu berbincang-bincang, saya kenalkan sama Ustadz Junaidi. Makanya saya kan cari alamatnya Ustadz Junaidi, saya ketemukan cari di YouTube itu. Saya cari di YouTube sesuai alamat Ustadz Junaidi. Ternyata isinya itu menyentuh hati saya sehingga saya itu tertarik, sehingga saya benar-benar saya ingin berjumpa langsung. Alhamdulillah malam ini saya dipertemukan dengan Ustadz untuk menanyakan tentang seputar taubat. Ya taubat apa saja seperti itu. Karena saya rasa itu kemarin-kemarin itu berarti saya salah untuk menyampaikan salah orang. Berarti kita itu harus hati-hati ya Ustadz ya. Harus hati-hati. Harus hati-hati. Kadang memang ketika kita berbicara cangkruan lah, sering kan keluar itu bersifat mungkin agak guyon atau mungkin keluar dari memang kurang dari pengetahuannya, yang dia hanya mengatakan itu dari ukuran akalnya saja, begitu besar sehingga seakan-akan nggak akan diampuni. Itu kan nggak ada dasarnya, itu hanya dari kebiasaan saja, mungkin dari spontan karena dia merasa begitu besarnya sehingga kayak seakan-akan nggak mungkin dimaafkan. Padahal nggak seperti itu. Kalau rahmatnya Allah itu nggak seperti itu. Luas rahmatnya Allah. Itu ada cerita yang terkenal itu. Ada orang yang sudah membunuh 99 orang itu. 99 manusia dihabisin. Itu masih ada tobatnya? Masih ada tobat. Bahkan Allahu Akbar. Dalam perjalanan ketika dia ingin bertobat sungguh-sungguh, dia bertanya kepada seorang, kalau dalam kitab yang saya itu rohib. Rohib itu mungkin pendeta lah gitu ya. Mungkin selain Islam lah. Nah, dia tanya, ternyata si rahib ini mengatakan bahwa dosamu sudah terlalu besar. Sudah 99 orang yang kau bunuh. Tidak ada pintu taubat atau pintu maaf dibuka. Dibunuh sekalian sama orang ini. Jadi genap 100. Berarti karena salah bertanya. Iya. Oh, berarti seperti yang saya alami kalau begitu Ustaz. Kemudian lanjut ceritanya. Iya. Kemudian datang kepada orang yang beragama Islam lah. Agama Islam, dia menyampaikan dosanya begitu besar, bahkan sudah 100, sekarang genap 100. Kemudian si kiai ini, kita katakan kiai aja ya, ulama ini mengatakan masih bisa. Akhirnya dia masih bisa. Sudah 100 nyawa melayang, masih ada tempat untuk kembali. Allahu Akbar. Seperti itu, untuk membuktikan keseriusan dari taubatnya si ini tadi, pembunuh ini tadi. Nah, orang ini mengatakan, si ulama ini mengatakan, kalau kamu memang ingin sungguh-sungguh bertobat,
buktikan dengan cara apa? Di daerah sana. Di tempat ini ada orang-orang yang situ sangat mendekatan kepada Allah. Kalau kamu ingin tobatmu buktikan secara serius, kamu datang ikut ke sana, ikut beribadah di sana, ikut amal baik di sana. Ya. Karena di sana itu ada orang-orang yang memang memperbanyak amal katakanlah ibadah. Itu pesantren kalau bahasa sekarang seperti itulah untuk membersihkan diri lah. Dalam perjalanan orang itu memang serius. Ini bukti keseriusan dia. Niatnya. Karena dia berangkat, ternyata di tengah perjalanan, menuju tempat tadi, tempat taubatan nasuha tadi, dia meninggal. Meninggal dunia. Iya. Berarti belum sampai ke tujuan. Belum sampai ke tujuan. Nah, itu terus bagaimana, Ustaz? Ya. Itu akhirnya dalam cerita itu 2 malaikat turun. Yang satu malaikat adab, karena malaikat adab itu merasa dia berhak membawa orang ini ke neraka. Karena orang itu sudah dosanya banyak. Besar. Sehingga malaikat azab yang turun. Ini jangan nakut-nakuti dong. Ya. Wah, ini saya nanti gimana ini kelanjutannya. Kemudian yang kedua ada malaikat rahmat. Malaikat rahmat juga ikut turun. Jadi antara malaikat yang baik dengan malaikat yang akan menyiksa itu sama-sama duanya turun. Nah, seru nih. Bagaimana, Ustaz? Jadi malaikat rahmat ini juga merasa punya hak dengan orang ini. Karena apa? Karena orang ini sudah berjalan menuju pertobatan nasuha tadi. Nah, gitu. Jadi malaikat adab merasa dia berhak untuk membawanya ke neraka untuk diadab. Karena melihat dosa-dosanya. Untuk membersihkan itu ya. Malaikat rahmat juga berhak membawanya karena dia sudah niat untuk bertobat. Wah, seru nih. Akhirnya, berarti ini gontok-gontokan. Mungkin seperti itu ya. Seperti tarik tambang. Mungkin seperti itu. Ya. Akhirnya keputusannya tuh sampai diukur. Diukur jarak antara dia tadi dari tempat aslinya menuju ke tempat pertobatan ini sudah jauh mana. Jauh perjalanannya atau masih dekat perjalanannya. Nah, ternyata ketika diukur itu hanya selisih sedikit sudah dekat dengan tempat pertobatan. Lebih dekat ke tempat pertobatan. Untuk tempat pertobatan tersebut. Bahkan di situ lebihnya itu nggak banyak, lebih sedikit. Sama kok dari tempat asal menuju ini itu ke berapa ya? 20 kilo katakanlah ya. Ini hanya lebih jauh ke tempat sini itu menuju itu 10 kilo lebih berapa meter gitu aja. Berapa on gitu ya. Pokoknya lebih sedikit lah. Sudah dekat ke ini. Nah, dengan keputusan itu akhirnya yang lebih berhak membawa si pembunuh ini adalah malaikat rahmat. Padahal si pembunuh itu berarti kalau sudah dibawa malaikat rahmat berarti orang itu selamat. Selamat. Padahal belum sholat. Belum. Puasa belum. Minta maaf belum. Ya kan? Iya. Bersedekah belum. Menyebut asma Allah belum, tapi hanya ada niat untuk belajar untuk bertobat, cara bertobat yang benar kepada Allah seperti itu. Taubat dan nasuha. Bikin saya itu sekarang tadinya napas saya gini, Ustaz. Tapi alhamdulillah setelah saya mendengar yang satu ini ini plong. Jadi nggak perlu saya minum obat sesak napas. Benar. Bahkan setelah ustadznya pulang nanti, insya Allah saya langsung wudhu, saya akan belajar sholat. Tapi doa sholat saya kan masih belum pasti, Ustadz. Apakah itu masih diterima oleh Allah seperti itu? Yang penting itu tobat. Nanti terus berusaha, termasuk saya sambil belajar sedikit-sedikit. Tapi tetap langsung sholat dulu. Istilahnya gitu ya, semampunya dulu sambil belajar. Jangan nunggu bisa dulu. Kadang kalau orang sudah tua itu yang saya maksud, Ustaz. Orang sudah tua itu suruh belajar ngenteni sak bisane sak fase malah gak sholat-sholat. Gitu ya. Nah, maksud saya gitu, Ustaz. Ketika saya sholat itu kan kadang saya Allahu Akbar. Waktu Allah memang saya lupa segalanya itu. Tapi setelah tangan saya mendarat, saya ingat begitu cantiknya orang itu. Saya eman kalau saya tinggal gitu ya, Ustaz. Jadi diobok-obok rasanya gitu. Nah, kalau terjadi seperti itu di saat saya proses bertaubat, apakah saya masih terus harus tetap melawan nafsu atau bisikan atau bayangan atau apa itu? Apakah saya masih wajib tetap sholat di keadaan seperti itu? Ya tetap. Tetap ya. Tetap. Apakah Allah itu bisa memperbaiki sholat saya yang sedang sambil berjalan nanti perbaiki lah, namanya belum bisa ya ikut dulu. Istilahnya terawang jawaban gerubuk
gedang sih lah, grup gedang tapi kan. Nah ini sambil berjalan ya belajar. Mungkin yang fardunya dulu. Ya. Itu sambil belajar ini perbaiki. Itu, jadi itu sebagai bukti bahwa kita itu betul-betul hijrah. Berarti menuju hijrah itu nggak perlu kita tuh harus bersih dulu, baru hijrah, tidak ya? Ya sesuai syariat lah. Sama mau kok syaratnya sholat seperti ini ya kita jalani gitu ya. Jadi sama kok kan menutup aurat gitu ya, sama menutup aurat ya udah yang penting syaratnya sudah lengkap. Pakaiannya suci untuk dulu sudah selesai. Dulu seperti saya itu ya? Pernah ada cerita itu saya tuh punya teman anak pang itu ya. Itu seperti itu ya. Kan betul. sobek-sobek. Betul. Satu ketika ya cengkera biasa marung, soalnya saya kadang-kadang marung juga ya. Ustadz juga manusia. Marung bener. Ternyata si ini mendekati saya. Nah dia itu mengatakan saya tuh sebenarnya sudah jenuh lah. Jadi kadang orang kan tetap ada rasa jenuh kan ya. Iya, betul. Mungkin kok gini terus mungkin itu pergolakan batin lah. Dia itu ingin bertobat. Tapi yang jelas dia itu malu karena biasanya dia pakai pakaian yang sobek-sobek itu. Sama kok ingin seperti saya langsung pakai sarung, langsung pakai pakaian koko itu dia malu. Malu ya. Belum terbiasa ya Ustaz. Belum terbiasa kan ada malu. Sehingga saya cukup mengatakan kalau ingin tobat ya monggo. Dan nggak perlu ganti pakaian dulu, nggak apa-apa. Gitu yang penting sing sobek-sobek, sama kok saman pakai slayer, ada slayer ya. Ya, itu tutup dulu nggak apa-apa. Syarat sholat itu kamu penuhi dulu nutup aurat. Sama kok sobeknya di atasnya berarti aurat gini ya. Aurat, ya. Sehingga ya ditutup. Yang pakaian celana nggak apa-apa. Sholat pakai celana, pakai kaos nggak apa-apa. Yang penting menutup aurat. Saya bilang gitu. Nyantai dulu, nah gitu. Nanti kalau langsung kita paksa, kalau tobat kamu harus pakai sarung katakanlah, makan koko berkopiah, nanti dia bisa takut dulu nggak jadi, kan gitu kan. Mau tobat mundur, mau tobat karena melihat kok angel gitu, kok sulit ya. Ketika mundur, malaikat maut datang. Jadi beda dengan yang tadi, menuju ke tempat taubat. Dicabut nyawanya, ternyata lebih dekat ke tempat yang dituju. Belum sholat, belum. Nah, kalau yang tadi maju, mundur, maju, pas mundur dicabut. Alhamdulillah. Jadi jalannya tobat tuh banyak ya Ustadz ya. Banyak. Bukan hanya kita itu di saat kita sedang mabok, belum bisa meninggalkan judi, mabok misalkan. Tapi kita akhirnya punya niatan untuk kembali kepada Allah. Kadang hari ini sholat, besok saya masih mabuk. Habis itu, tapi sholat tetap berjalan. Nah, seperti itu tuh apa itu hukumnya? Ya itu nanti kita serahkanlah kepada Allah gitu kan. Kan ada yang termasuk keutamaan umatnya Nabi Muhammad. Nah, kita bersyukur ya. Berarti masih ada pembelaannya? Iya. Masih ada pembelaan? Alhamdulillah. Itu dalam kitab Dibak itu kan diterangkan bahwa Al-Hadits Tsani itu kan nanti umatnya Muhammad itu ada yang dibagi menjadi 3. Tiga bagian? Masuk, 3 golongan ya? 3 golongan masuk surga tanpa hisab itu ada. Terus ada lagi umatnya Muhammad yang sepertiga itu nanti dia itu ya Islam, ya iman, tapi berdosa. Nah, ini tapi akhirnya diampuni oleh Allah. Makin seru nih. Diampuni oleh Allah, akhirnya dia masuk. Nah, yang terakhir ini malah seru. Yang terakhir ini sepertiga ini keistimewaan umat Muhammad ya. Nabi Muhammad itu dia itu dosanya digambarkan keamsalil jibal, seperti gunung yang tadi Saman bilang tadi. Seakan-akan dunia ini penuh dengan dosa saya. Ya, itu. Ya. Ternyata di situ termasuk keutamaan umatnya Nabi Muhammad. Malaikat yang mengatakan, ya Allah ini orang ini, malaikat yang bawa tadi, orang ini dosanya banyak sekali. Seperti gunung-gunung besarnya itu, sebab dosa seakan-akan ini dosanya dia. Bagaimana ini? Hanya saja si orang ini ya pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Gitu. Itu pun di saat menikah. Jangan-jangan kan kalau begitu setelah menikah dia nggak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah kan seperti itu kan pernah katanya
pernah mengucapkan dua kalimat syahadat. Berarti karena hanya saat nikah mungkin. Setelah nikah kan dia nggak bersyahadat, Ustaz. Bisa juga ya? Kemungkinan seperti itu. Jadi, terus lanjut Ustaz, monggo. Seru ini, makin seru, makin malam makin seru nih. Ternyata di kitab Tiba itu yang hadis Sani itu yang Allah mengatakan bagaimana? Ya udah, karena dia pernah mengucapkan dua kalimat syahadat tadi ya. Adkhiluhumul jannata bi rahmati, masukkan yang golongan itu ke dalam surga karena kasih sayangku. Kata Allah, ya aku tidak akan man akhlas bi syahadati kamang kadzababi. Saya tidak akan mengecewakan orang yang pernah ikhlas murni mengucapkan syahadat, penyaksian bahwa aku Allah, Nabi Muhammad utusan, itu seperti orang yang berbohong atau tidak mengakui ketuhananku, tidak mengakui utusanku. Itu jadi ini termasuk rahmat, termasuk nikmat bagi kita, dijadikan umatnya Nabi Muhammad rahmat dari Allah ya. Dari Allah. Padahal itu segunung-gunung ya, pernah mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Nek pernah kan hanya sekali. Bukan setiap waktu, karena kan pernah. Iya. Makanya saya tadi berpikir langsung gini, jangan-jangan orang itu baca syahadat itu karena mau nikah. Itu pun diperintahkan seperti itu. Alhamdulillah. Ya, jadi intinya tadi ya, intinya itu kalau kita sudah ada niatan untuk bertobat itu sangat baik, gitu loh ya. Meskipun sama kok kita belum bisa menghindari sepenuhnya tadi, ya, sepenuhnya maksiat yang kita, paling tidak rasa ini harus kita tanam, harus kita pupuk terus. Keyakinan. Dan betul-betul ingin hijrah itu, tinggalkan perlahan-lahan. Ya. Tapi alhamdulillah ya Ustadz, setelah saya itu berbincang-bincang dengan teman, kemarin saya masih di diskotik, kemarin malam, sekarang saya tidak nyangka bisa berjumpa dengan Ustadz. Hanya karena menonton di channel YouTube Ustadz Junaidi, terus saya kok tertarik ini. Padahal tadi kemarin siang saya jalan-jalan sama teman-teman, diskusi bagaimana cara. Karena saya itu sudah ditinggal kedua orang tua saya, Ustaz. Benar, saya itu memang kalau soal ekonomi saya oke lah. Tapi kenapa saya itu walaupun saya itu naik kendaraan ada, mobil ada, rumah bagus. Tapi ada yang satu, itu kurang dalam hidup rumah tangga saya. Dalam rumah tangga saya kurang. Nah itulah saya tanya sama teman-teman, apa yang membuat kamu tidak bahagia? Ada lah gitu. Harta ada, ekonomi cukup. Tapi saya belum pernah merasakan kebahagiaan. Nah, itu pun ada orang yang duduk di pinggir jalan. Yang membuat kamu tidak bahagia katanya. Karena kamu jauh dari Allah katanya. Yeah. Dan saya abaikan orang itu. Karena orangnya itu pakaiannya yang nggak ada bedanya dengan orang ODGJ gitu dah. Tapi setelah saya jauh, mungkin itu ya yang bikin saya tidak bahagia dalam rumah tangga saya. Seperti itu, Ustaz. Maka dari itu saya tanya sama teman saya malah diejek. Oh, sudah mau jadi kiai katanya. Seperti itu. Nah, pada akhirnya saya tanya sama rekan-rekan katanya, "Wah, pintu tobatmu itu sudah ditutup, sudah dilas katanya, bukan hanya digembok, tapi dilas katanya, sudah permanen katanya. Sudah nggak ada pintu tobat." Katanya seperti itu. Nah, mungkin saya itu salah untuk bertanya ya. Salah bertanya emang. Jadi ya tadi mungkin dia jawabnya kan ya guyon-guyonan tadi, atau mungkin ya karena kurangnya pengetahuan tadi, hanya nggak tahu bahwa sebenarnya begitu luasnya rahmat Allah, kasihnya Allah, begitu terbuka lebarnya pintu tobat bagi orang-orang yang memang serius ingin bertobat kembali kepada Allah. Ya bahkan kalau di dalam ajaran kayak sufi healing itu ya, tobat ini ya, kalau dalam tasawuf tobat ini menjadi pintu pertama ketika orang itu, atau makom kan, pintu pertama ketika orang itu ingin mendekat pada Allah. Seperti itu ya Ustaz. Karena kita nggak bisa mungkin lah, kita sebagai manusia kita kan nggak suci kan, gitu kan. Oh gitu ya Ustaz ya. Sebaik-baik manusia ya tetap ada dosanya. Walaupun setipis debu. Ya, jangan banyak-banyak seperti Pak Mulyono kan seperti itu. Karena kita nggak maksum seperti Nabi kan. Kalau iya, Nabi maklum maksum, dimang dijaga oleh Allah. Sementara kira-kira manusia kan gitu ya. Jadi ya tadi kadang umat ya baik, ya,
dan umat nah ya jelek, ya maksiat, umat-umatan tadi ini. Seperti itu. Umat-umatan. Ya tadi. Mungkin ya jelas kita harus punya keyakinan. Begini Ustaz. Taubat itu sangat Ini bagi siapapun. Ini mengenai taubat kan sedikit banyak saya sudah memahami yang terutama tadi ketika orang sudah membunuh 100 orang. Menuju ke tempat belum sampai tujuan wafat. Ya. Allah masih membuka pintu rahmatnya seperti itu. Terus tadi lagi cukup taubatan nasuha maka Allah akan menerima. Berarti kalau menurut saya setelah saya dapat pencerahan dari Ustadz, berarti dosanya makhluk di dunia ini sebesar apapun tidak ada yang besar kecuali yang besar itu ampunan Allah, seperti itu Ustadz. Iya. Seperti itu ya? Memang seperti itu. Oke, terima kasih Ustadz. Begini Ustadz, ini mengenai perbincangan saya pertama kali dengan Ustadz. Semoga bermanfaat bukan hanya untuk saya Ustadz. Semoga untuk rekan-rekan saya yang di luar yang masih bergelimang dalam lumpur dosa, lumpur penderitaan dosa, atau yang masih menjadi kupu-kupu malam, seperti itu ya. Semoga setelah mendapat siraman lewat channel YouTube Ustadz Junaidi, begini Ustadz, misalkan ada orang bertanya, rumahnya Ustadz tuh di mana? Boleh nggak saya minta nomornya karena saya ada hajatan mau kinatan anak atau cara wong Jawa ku tingkepan gitu Ustadz. Tingkepan pitungulan atau pernikahan, misalkan orang itu minta tolong. Boleh nggak saya mengundang Ustadz itu untuk mengisi acara atau menyampaikan sekelimat dakwah misalkan? Apakah Ustadz itu bersedia? Ya, bersedia. Insya Allah bersedia. Selagi ada waktu ya Ustadz ya. Dikasihkan kesehatan, umur panjang tetap. Amin. Semoga Ustadz itu selalu dibarokahkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kalau nyebut Allah Subhanahu Wa Taala, koyok sudah pase ya. Sudah. Tapi saya tidak. Itu lah Ustadz. Masih taubatan nasuha itu tadi yang baru, betul-betul saya baru. Tapi mungkin ya karena saya memang dilahirkan dari orang Islam. Tapi saya itu tidak melakukan apa sebagai syariat Islam. Memang saya lahir dari ayah saya Islam, ibu saya Islam. Tapi saya tidak kenal Islam. Bahkan pergaulan saya itu bebas. Sama baik non-muslim, nggak perlu disebut agamanya. Pokoknya orang yang walaupun orang Islam kalau tidak tidak sesuai dengan syariat Islam, saya anggap itu bukan orang Islam. Iya. Saya anggap seperti itu, Ustaz. Nah, kalau kamu Islam, kenapa kamu kok nggak sholat saya gitu? Seperti itu. Ya mungkin lah, karena saya sering mendengar orang itu sudah kufur. Nah, jadi saya ingin tahu, saya ini sudah kufur, saya sudah kafir. Itu taunya saya. Ya, tapi semoga saja ya di malam ini terbuka ya. Juga bagi teman-teman yang lain sama yang sekarang masih tadi ya berada di dalam kemaksiatan, dalam lumpur dosa. Harapannya ya mulai malam inilah. Semoga bisa mengikuti jejak saya, Ustadz. Yang mana saya tadinya tuh jarang pulang ke rumah, bahkan sampai anak istri saya sampai kapan kamu itu hidup di luar katanya. Seperti itu. Jadi perlu ditekankan lagi tadi ya bahwa pintu taubat dan rahmatnya Allah itu sangat besar, lebih besar daripada pada dosa-dosa yang kita lakukan. Maka kita nggak usah khawatir lah, kita nggak usah takut kalau dengan ampunan Allah. Berarti kita itu tidak boleh takut kepada Allah ya Ustadz ya. Seperti itu ya. Ada dua jalan. Ada dua jalan ya. Ada dua jalan ketika kita mau mendekat kepada Allah. Tugasnya Nabi sendiri kan basyiron wa nadhiron. Memberikan kabar gembira. Bahwa nanti kamu akan dikasih pahala oleh Allah, nanti dimasukkan dalam surga, itu basyiran. Ada yang nadhiron, dengan cara ditakut-takuti. Karena karakter orang itu kan mau mendekat. Ada yang dengan cara dikasih hadiah, dikasih sayang, disayangi, dia mau nurut. Ada yang ini dengan cara ditakut-takuti. Simokong, seperti saya. Gak gelem gini nanti saya. Betul. Ya, masuk akal ya. Terserah nanti cara
rasa kita ya. Bagaimana cara orang itu menerima kita, seperti itu ya, ketika memberi nasihat, ya kan, seperti itu. Alhamdulillah, jadi seperti itu. Ini ada yang saya mau bahas lagi Ustadz ya. Ada yang saya mau bahas ketika saya itu berbohong kepada istri. Tapi jangan dijawab sekarang Ustadz. Kita jawab di lain waktu saja karena waktunya sudah malam Ustadz. Malam. Saya bukan kebelet ke kamar mandi, bukan. Tapi saya ingin ya tidak usah diucapkan lah. Jadi saya ingin ya Allah Akbar. Seperti Ustadz ya. Jadi Ustadz kesini jangan merasa kecewa ya. Karena kebetulan anak istri saya ini pure Ustadz. Pure. Jadi istri saya sama anak saya itu nggak ada di sini sekarang. Jadi mungkin karena perbuatan saya saking sudah mokongnya itu. Tapi pada saat ini istri saya dan anak saya kan tidak tahu kalau saya sedang mempelajari bagaimana caranya bertobat. Karena temanya malam ini tidak ada dosa yang besar kecuali yang besar itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi judulnya malam ini adalah rahmat yang paling besar di dunia ini. Tidak ada kecuali rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Terima kasih ya Ustadz sudah hadir. Insya Allah kalau ada sumur di ladang kita boleh menumpang mandi. Kalau umur kita masih panjang kita akan berjumpa lagi di channel YouTube Ustadz Junaidi. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Oke teman-teman, itulah tadi dimana saya sebagai pendosa, bukan mantan pendosa, tapi saya itu seorang pendosa yang betul-betul ingin hijrah. Tadinya saya itu seperti api. Ini misalkan api, saya pegang ini agak panas, saya takut, saya mundur. Mau pegang panas, saya mundur. Malam ini saya dapat nasihat dari Ustadz Junaidi, kalau kamu mau memegang api, peganglah. Tapi dengan cara tangan kirimu katanya. Kok tangan kiri Ustadz? Iya, yang tangan kanan harus bawa air. Siram dulu. Malam ini saya dapat siraman dari Ustadz Junaidi. Doakan beliau semoga sehat selalu, berkah umurnya, banyak rezekinya. Dan pesan-pesannya yang terakhir ini ya. Kalau saudara-saudari, saya sudah minta izin tadi. Kalau ada hajatan apa, ada apa ya. Karena sekarang itu kalau tidak di digital, karena sekarang itu banyak orang yang tidak kenal. Contoh saya kenal dengan beliau itu lewat channelnya. Nama channelnya Ustadz Junaidi. Jadi kenal saya lewat itu, bukan kenal secara langsung, bukan. Maka dari itu karena ada niatan dalam hati, saya cari alamatnya. Bahkan barusan saya minta izin, misalkan ada saudara yang lain ingin mengundang, ternyata saya sudah dapat izin, dipersilahkan selagi tidak ada halangan, seperti itulah. Seperti itu Ustadz ya? Ya. Oke, terima kasih ya Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wis penting iki gak ngedengi dalan. Oke Mas, iki Mas Habib. Iki lebih pering kok ono nang kene iki. Coba iki buat pering iki. Iki mau gak ono pering iki. Pering iki lho. Sing endem ijo niki. Iki buat iki. Mau kok gak ono. Iki ya. Nah, iki buat iki. Iki belum calor iki ya. Belum calor kan iki. Buat sik rono, buat ngidul dah. Terus iki cemplung no Mas iki. Uncalno iki. Ono tali ini. Ojo dikira tali kuwi. Tali iki. Nah, sama mudun sik, mudun kok kene. Angkat sik, mudun sik sama kene. Mudun nang center iki. Nah, angkat. Nah, angkat sik. Wis kok kono wis. Nah, angkat. Terus angkat. Terus uncalno nang tengah kono.
Ojo dibuka. Uncal nang tengah. Uncal nang. Nah, sik ya. Sik Mas, aku delok perubahan nih, sik ya. Coba dikocok Mas. Dikocok alun-alun. Angkat terus, angkat terus, angkat terus, angkat. Terus angkat, angkat. Angkat, sik. Sik ya. Uncal nang mana Mas? Uncal nang mana Mas? Nang tengah. Uncal nang tengah. Nah. Up, cul, wis. Wis ben nang kono sik. Kok minggir dhewe mau? Barno wis kuwi. Ben kelem nang kono sik. Turun wis. Ambekan. Barno wis kuwi. Iki kok sewengi aku njogo iki. Wis nang meneng ae. Niku sampean ditakoni mbek anu panel B. Tak mansik. Ya Allah. Kok malah. Cuk man semoga tenan ya. Ya. Sampun to biar Mas. Ya ora duwe wong. Gak lah ya. Oh, gak duwe anu. Gak duwe wedi ya. Aku ya melawan. Aku mulai anu ki Joko. Cukup nggonku pesaran. Kan itu. 40 hari malam. 40 hari malam. Ya gak wong pengine tok. Oh, jadi artinya 40 hari. Nah, abang duwe foto ning cek temok paling zaman semono. Dia ning Cungkob kan. sek. Boten tak ngentosi mawon. Tak ngentosi jenengan. Gak aku mau pengen roh ceritane niku lho Pak Mantro. Waktu jenengan wau kan ditinggal karena lari-lari. Gitu. Pas lupa diobong nang kuburan niku. Jenengan ketinggalan apa wau? Pokoknya yang terakhir Banaspati ngono ae. Banaspati. Wong merengangah tapi tunggale kene yo duwe. Ya. Lah aku terakhir mundur seret. Lap-lap masyarakat kok ngulon. Keng jauh ini ketinggal kados rokok ngaten Mbah. Lah, Kok kinten jenengan rokok wau. ya yakin no tanggo apa ya polos. Yakin. Nah, ya Pak Mantro orang ngerokok to. Jadi cacak yakin. Ya nek rokokan. Nggih terus enten malih. Ya. Rencang sing ning ali niku enten geluk terus anu saking adoh niku. Berarti beda penglihatan ya? Jarak jauh sama dekat beda. Jadi lek penglihatannya sampean beripun? ayo sing akhir Banaspati. Oh, sak Banaspati. Tapi metune ya kok kuno. Oh, kuburan. Aku ngene ta ora ta. Betul nonton suara-suara napa nih Mas? Suara sambat kuwi pintu kidulku. Saking kidul. Ya entek nih. Akhirnya Mei. Tasik sempat ngirimi donga sing sambat tau nggih. Nah ya. Niku sing sambat niku pripun suarane Pak? Sing sambat pripun? Aduh bingung. Pripun? Tapi 3 kali, 2 kali. Gak suaranya gak jelas kok. Aduh bingung. Iku lak Pak Bin. Ini aduh biung Mas. Aku Aduh biung jare. neng kono. Aduh bingung. Aduh biung ini artinya apa? Jadi kok
si Swantene jaler. Kidul kula pokoke. Ayo. Kidul lor. Kidul lor. Kidul pas kenceng. Kidul Mbah Tro ngoten. Oh, kidule. Tapi kok yo sak kidule kuburannya nyala. Yo adem. Iya aja sak kidule. Soalnya sing wau kan kuburan nenggal wau sing teng pinggire sampean wau. Lagi ya. Ngono to. Di pitung dindane kalau ini. Duh, Gak sing daun iku mau critakno sapa sing ngira kuwi? Daun iki daun piye Mas Santo? Oh, sampean tahu nggak? Anu panilai piro? Daun iku mana sampean oleh tekan tilet? Daun iku let. Daun iki pada zaman supir yang kecelakaan iki Mbah kalau ini. Yang doro ini kan nonton kecelakaan ta. Iki daune kula kita mantuk niki. lambare. Nggih. Kamu sambat di mana? Dalam Sambat di mana? sambat. Lanang kok tapi suarane lu ya. Karek kecelakaan nih. Wes, lanang apa aja? Sing kecelakaan wae ning Mbah niki. Ayo, suara jadi ya ra. Tak kira lanang suarane. Suaranya lanang. Lanang. Tapi wedok Mas. Neng gini. Ning Badur. Tapi nek sing anu lanang. Sing nang Perin. Lah, iki lanang. Berarti sing ki nyata wedok ya. Nggih. Ya roh kowe. Enak tapi videone rek, adune Ya lang. Nah, itu Mas, Pirin. Saiki Pirin itu Mas. Tutune video no. Dadi Pak Matro ben jelas ngono. nek sing suara tak ndone lanang kok. Kaya lanang. Tutur niki Mas Santo saksi hidup. Saksi hidup. Ya mboten napa-napa. Dan iki kersen sampean semerap ngono. Bila nonton ya. Ini lembur mau Mas. Untuk Iya. Nah, iya betul. Nah. Kamera nang ndi? Ya, pasti kuwi saksi real. Saksi real. Iya, Bos. Kokose lebih. Yang kuali kok kusik. Ya kayak gedungnya kalongan limang. Enggak Mas, pas Pak nang daun niku di skip Pak Tro ben jelas, gak usah dionikno. Kata ya, Pak. Nah, Betul. Kata jelas. lha iku cocok disetel langsung di skip maksudnya. Saya tak bisa tahu. Nah niku daune Pak Tro. Niki Cocok no ambek daun. Nah, ngono Mas Santo, pinter Mas Santo. Nah, sip. Nah, ngono lebih. Ngono nek jelas lebih. Bukti nyata otentik antara Otentik. Ah. kejadian di TKP ya kan. Heeh. Kejadiannya tanggal berapa ini? Kemarin. Tanggal kemarin. Kemarin 2021. Tanggal 1, Mas. Tanggal 1 Agustus. Agustus. Ya, itu real. Real. TKP-nya ada, video-videonya Ada. Dan ini beliau Yang sedang uji nyali. ujinya. Yang membuktikan bahwa ada suara Mas ya. Betul, Ada suara tangisan. Brilian. Suaranya pripun mau Pak Matro? Betul. Anu sambatnya pripun mau? Waduh biung. Aduh biung, teman-teman. Waduh biung. Meneng. Terus sampean kirim PTH toh? Nggih, dapat TK kulo. Kulhu. Iku namung ping kalih kok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biar lo kalungan wis nyekel wis gulu. Coba anu critakno Pak Matro wau sing jenengan alami. Mulai kula alami. Mangkane kula cerita. Heeh. Umpamane nek cara tak critakno anggit kuwi ra tak critakno. Dadi cacah ki sok. Lah karepku. Ngono lho ya. Waktu kuwi suara sing pertengahan ya tak kira lanang ngono ae ya. Dadi sing anyar ki lanang to, Pak. ada. Ya wedok. Berarti Jadi nek enten tiyang kecelakaan niku Caca kan krungu enggak nang anu kuwi? ya dereng kok. Nek Krungu. piren. Ini piren, awalnya Kan kecelakaan niku kan 2 kali ya Pak Tro. Bengi niku lare pundi? Gempol. Aku nabrak bakso. Sini Eh, gempolan sama ya. nek pirin. Ya gempolan. Kali gempol lanang ya.
niku jaler terus enjenge niku nang Bedoro. Niku tiang istri. Tiang budi. Tiang di Mas Sambung. Iya. Tapi aneh daun niku, daun kok putuk puser kuwi tekel Pak Tro kok langsung alum. Iya dah. Dia bengi kok seger. Jadi Caca kalau ono sing iso naklukno. Trotok gitu. No. Betrong bodoh. Wong cakal mriko niku pun alum. Sampai mekan dah ya. Bener. Sampai mekan. Jadi ben Pak Matro nyeritakno dari awal sing nang kuburan mau. Pak Kasmo sing bagian narasumber sing takok sing lebih jelas, sing ngerti ilmune sesepuh. Waktu Monggo. iya. Nggih, monggo. Pertama biasa. Yus. Cuma sing antaran seperempat jam. Rot kaya iki gegerku. Iki rumah samkosotan ya aku batine. Itu kan gangguan-gangguan kan. Oh, luar biasa soal ini. Terus gang suwe. Gang suwe ki ya seperti nalah ya tak mungkin balung-balung sing. Ya balungnya terus rupa. Nek kucing mengenai. Tapi jungkir ya ning kuburan di lor kulon. Tawasi kucing putih mentur kucingnya. Tapi neng kamera neng tora.